Nah, menurut para pengunjung yang bisa melihat makhluk astral, di sini tuh katanya ada satu sosok bayi yang merengek-rengek menarik tangan mereka, selalu memanggil mamah, mamah, mamah. Mungkin kata dia, mamah aing di dieu, mamah. Halo semuanya, selamat datang kembali di DQ YouTube Story. Makasih banyak yang udah klik video gue, yang udah nonton video gue terus. Ini gue pengen banget ngucapin makasih banyak kepada kalian semua. Kalau subscriber gue udah tembus di 1000 subscriber, makasih banyak yang udah bantu gue selama ini, yang share video gue biar terus berkembang. Ini sumpah ini penyemangat buat gue. Makasih banyak banget, gue ucapin terima kasih nggak henti-hentinya kepada kalian karena gue seneng banget sumpah ya. Jadi untuk kali ini video yang gue bawain balik lagi di kisah horor. Salah satu cerita horor yang gue bawain itu dari Bandung. Buat warga Bandung inilah cerita kalian. Cerita yang gue bawain kali ini adalah cerita dari Bandung, yaitu Bandung Medical Center. Jadi buat warga Bandung pasti udah tahu banget dengan cerita atau urban legend ini mengenai salah satu rumah sakit yang menjadi salah satu tempat wisata angker atau uji keberanian di Bandung yang sangat terkenal di Bandung, ya. Jadi cerita ini tuh berkembang bukan hanya dari rakyat Bandung, sampai dengan beberapa teman-teman gue juga dari luar daerah juga ngerekomendasiin kalau tolong dong bawain cerita ini, makanya gue bawain sekarang. Bandung Medical Center ini merupakan rumah sakit yang sudah tidak berpenghuni atau terbengkalai dan merupakan salah satu tempat wisata horor bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, ya. Jadi untuk pertama kita baru menuju ke lokasi ini atau masuk ke pintu utama rumah sakit ini, pemandangannya tuh udah sangat mencekam ya. Jadi dengan suasana yang lembab, gelap, mungkin dari pepohonan yang besar, tinggi dan rindang. Jadi makin menambah kesan siapapun pertama kali yang datang ke rumah sakit ini. Sampainya kita di rumah sakit ini, kita tuh udah disambut dengan ukiran-ukiran dari para pahlawan yang ada di dinding-dinding rumah sakit tersebut. Tetapi catnya itu pun udah banget. Jadi cat dindingnya pun udah berwarna pink pucat, udah menunjukkan kalau tidak terurus. Bahkan kesan yang sangat menyeramkan dan membuat kita semakin penasaran sebenarnya seperti apa pengalaman yang ada di sana. Buat kalian yang ingin mencoba masuk ke rumah sakit ini, itu tuh udah nggak bisa lagi lewat pintu utama. Jadi kalian tuh harus masuk lewat kita nanti masuk lewat pintu samping, itu udah banyak para penjaga juga. Nanti kita siapin aja uang Rp5.000 itu buat biaya sewa senternya aja. Dan kepada para penjaga pun kalian bisa minta tolong bantu kepada mereka biar nanti kita berkeliling untuk melihat-lihat ruangan tersebut. Karena ruangannya itu banyak, karena bangunannya pun juga terdiri dari 4 lantai, jadi bukan 1 lantai aja. Takut nyasar kalian nanti dihilangin sama kuntilanaknya gimana. Nah, sebelum masuk ke ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut, di BMC ini, nanti kalian tuh disuruh kumpul dulu di lobi utama yang terdapat di pintu utama rumah sakit ini. Ini emang nggak cukup menyeramkan ya, tapi dengan kondisi yang cukup kotor, banyak yang sarang laba-laba, ini tuh udah cukup mewakili kalau kondisi rumah sakit ini emang udah lama tidak berpenghuni atau terbengkalai dan cukup menyeramkan. Selanjutnya barulah kita tuh diarahin buat jalan-jalan ke melihat kondisi rumah sakit ini menuju lorong-lorong yang gelap, lembab, dan pertama itu sampai kita ketemu dengan satu cermin tua yang usang, yang buram, ya. Dan kanan kirinya itu terdapat ruangan-ruangan yang sangat gelap karena udah nggak ada lagi instalasi listrik, semuanya tuh udah mati, udah diputus. Dan di tengah lorong pun terdapat ruangan yang cukup luas. Dan di sana juga ada lift yang sudah rusak. Dan setelah melewati lift, kalian juga bakal ngelewatin lorong yang lebih gelap lagi. Dan di sana terdapat ruangan pasien, instalasi bayi, dan konon katanya sepanjang ruangan tersebut kalian akan diikuti oleh sosok kepala yang mengikuti kalian sepanjang lorong tersebut. Nah, di ruangan bayi ini merupakan ruangan yang disebut-sebut sebagai salah satu ruangan yang paling horor karena ini penghuninya tuh cukup aktif menyapa para pengunjung, ya. Nah, buat kalian yang berani masuk ke ruangan bayi ini, katanya ini banyak yang mengaku kalau aura di sini tidak menyenangkan dan terkesan sangat panas. Nah, menurut para pengunjung yang bisa melihat makhluk astral, di sini tuh ada satu sosok bayi yang selalu menarik tangan mereka, memanggil ibunya mereka. Jadi katanya mungkin, "Mamah aing di dieu, mamah, mamah aing di dieu." Nah, di depan ruangan bayi, kalian juga bisa masuk ke ruangan ini dan biasanya juga sih digunain buat tempat
para uji nyali ya. Siapa yang mau menguji keberanian boleh masuk ke situ. Dengan catatan kalian bisa masuk dengan jumlah yang ganjil. Jadi kalian harus masuk tanpa senter, pintu harus ditutup dengan rapat, dan kalian jangan ada yang bersuara. Maka akan ada yang menarik pintu secara kasar dan paksa, dan berbarengan dengan munculnya sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan dan siap mengganggu kalian. Dah tuh, kenalanlah kalian sama kuntilanak itu. Mengenai kamar mayat, lorong sekitar pun udah sangat mencekam. Dahulu ruangan ini tuh masih boleh dikunjungi secara umum, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Udah dipasang spanduk yang bertuliskan dilarang masuk. Ya, kenapa dilarang masuk? Karena banyak yang kesurupan. Di lantai 2 dan 3 itu konon katanya sangat gelap. Jadi ada satu spot juga, satu jendela yang kadang katanya itu bisa dibuka dan kadang-kadang nggak bisa dibuka. Dan toiletnya pun juga dilihat itu masih sangat bersih. Kalau dilihat dari klosetnya itu katanya masih kelihatan kayak baru. Tapi jangan salah, kalian nggak bisa dipungkiri kalau di toilet itu udah banyak penghuninya. Jadi udah ada yang mantengin di situ, udah nggak bisa lagi kalian mau sembarangan aja. Nah, di lantai 4 ini nggak begitu gelap karena banyak juga bangsal-bangsal yang masih baru, katanya plastiknya masih pada rapi, masih pada bersih. Tapi jangan salah juga nih, konon katanya ketika kalian menuju lantai 4 itu udah ada sesosok wanita yang siap menunggu kalian, menyambut kalian. Dia nggak suka mengganggu para pengunjung, akan tetapi dia tuh suka nyapa aja. Lalu di tangga tuh juga udah ada sosok kepala buntung dan ada beberapa hantu yang udah duduk di bangsal yang siap menyambut kalian. Selamat datang di lantai 4. Bangunan BMC ini juga masih bisa dikunjungi sampai setiap hari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Jadi nggak boleh lagi malam karena banyak pengunjung yang mengalami kesurupan, banyak yang teriak-teriak juga. Jadi warga sekitar tuh terganggu. Kalau dulu masih bisa sampai dengan jam tengah malam tuh, tetapi buat kalian yang masih nekat untuk mengunjungi ini di tengah malam tetap bisa, dengan catatan kalian itu kendaraan tuh udah simpen dari jauh dari lokasi. Kalau kalian bawa kendaraan itu sampai ke depan gerbang atau ke samping gerbangnya itu, kalian tuh bakal dicegat sama warga sekitar karena ya itu tadi banyak yang huru-hara. Karena banyak yang masuk tengah malam tanpa izin, tanpa ada yang tahu, tiba-tiba kesurupan aja udah. Buat kalian yang suka selfie nih, hati-hati. Karena di sini katanya kalau kalian di sana tuh ngambil gambar atau merekam gambar atau selfie di sana, katanya kalian tuh handphonenya bakal rusak atau enggak, kalian tuh bakal dapat interaksi langsung daripada makhluk astral ini. Jadi kalau kalian yang nekat, bisa dipastikan handphone kalian bakal rusak katanya. Dan konon katanya ini kalian bakal berinteraksi langsung atau dapat gangguan langsung dari makhluk astral yang ada di sana. Dan satu hal yang harus kalian ingat, jangan mengunjungi BMC itu 10 menit sebelum maghrib atau setelah hujan. Karena pada waktu itu suasana akan sangat lembab dan memicu munculnya para makhluk astral tersebut. Nah, biasanya di jam-jam ini yang sering banget yang namanya kesurupan atau dapat gangguan dari makhluk astral tersebut. Oke semuanya, itulah tadi sedikit cerita dari rumah sakit BMC yang ada di Bandung. Buat kalian yang tertarik, boleh kalian silahkan datang menguji-uji nyali, silahkan ya. Dan makasih juga gue ucapin kepada teman-teman yang udah nonton video gue, udah klik video gue. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar channel gue terus berkembang dan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih buat kalian semua, sekali lagi, bye.